Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, para direksi, staf dan karyawan Rumah Sakit Zainul Abidin yang kita muliakan, para sahabat, kerabat dan sanak saudara, baik yang sedang dirawat ataupun yang sedang berkunjung yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah memberikan umur panjang dapat kita menghirup udara di tahun 2024 miladiyah ataupun masehi. Umur yang Allah berikan adalah sebuah kenikmatan. Seberat apapun penderitaan, umur adalah nikmat yang wajib untuk disyukuri. Karena itulah di dalam agama bunuh diri dianggap sebagai aktivitas maksiat, masuk kategori dosa besar. Orang yang ingkar kepada nikmat Allah bahkan dihukumkan kufur. Dalam mazhab Imam Hanafi, beliau memposisikan orang yang mati bunuh diri sebagai mati kafir, tidak wajib difardu kifayahkan, disolatkan, dimandikan dan dikafankan. Tetapi di dalam pendapat jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, tetap sebagai seorang muslim, tetapi muslim yang melakukan dosa besar. Saking besarnya nikmat hidup sehingga para ulama sepakat untuk tidak boleh mendoakan kematian itu dipercepat. Seberat apapun penderitaan, mungkin sakit yang sudah akut dan menahun, sampai na'udzubillah terucap dari mulut kita, ya Allah kalau begini sakitnya biarlah mati saja. Doa seperti ini dianggap maksiat. Para ulama berikan alternatif yang lain dalam bentuk narasi yang lebih menunjukkan rasa syukur. Allahumma ahyini makanatil madamatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkanlah umurku selama kehidupan itu baik untukku. Wa amitni idza kanal mautu khairan li, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Tidak ada yang pernah tahu apa yang Allah kehendaki dalam waktu yang sepersekian detik tersebut. Ini nikmat yang Allah berikan, dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Lalu di saat-saat seperti ini, ketika zaman sudah maju, teknologi sudah maju, bahkan HP, alat komunikasi yang dulu hanya sebagai alat, sekarang sudah hampir menjadi sebagai pelaku. Berubah dari sekedar hanya telepon menjadi smartphone, perangkat yang cerdas. Ditambah dengan teknologi-teknologi terbaru, sampai kadang-kadang kita lupa untuk melihat sisi syukur kepada Allah, sehingga ada banyak orang yang memuji kecerdasan orang lain dibanding-bandingkan dengan perangkat buatan manusia. Melihat anak yang cerdas, kawan cerdas dipuji, dia itu kecerdasannya, otaknya itu seperti komputer. Ini penghinaan terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Karena sehebat apapun komputer, belum pernah seburuk otak manusia yang paling buruk. Kenapa? Para ahli menyatakan, andai kata kerumitan otak manusia dengan segala teknologi yang Allah simpan di dalamnya, dirancang dalam bentuk komputer, maka sungguh komputer tersebut akan lebih besar dari ukuran planet bumi ini. Saking canggihnya teknologi. Hanya saja,
kita tidak pernah memanfaatkan kapasitas otak yang Allah berikan itu dengan baik. Kita biarkan otak tersebut tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kita hanya terpaku pada hal-hal yang biasa saja. Kita mengapresiasi seorang hanya berdasarkan barometer yang manusia buat. Yakinlah otak manusia yang Allah ciptakan jauh lebih hebat dari teknologi komputer sehebat apapun yang kita kenal sekarang ini. Kita lupa untuk mengapresiasi nikmat-nikmat ini. Demikian pula dalam kehidupan. Kita hanya melihat bahwa kenikmatan datang yang baru, lupa untuk mensyukuri kenikmatan yang sebelumnya. Mungkin dalam dunia medis, kita lebih menghargai jasa seorang paramedis, dokter yang mengobati kita ketika kita sakit. Lupa mengapresiasi orang-orang yang selama ini sudah berkontribusi untuk menjaga agar kita tidak sakit. Betapa orang tua di rumah, ayah dan ibu bekerja untuk menyuguhkan makanan yang bergizi dengan nutrisi yang berimbang. Dijaga agar kita tidak sakit dengan pola konsumsi yang salah. Tetapi semua usaha-usaha tersebut menjadi tidak berarti pada saat kita sakit, lalu yang kita apresiasi adalah orang yang memberikan kesembuhan. Ini pula yang dibuat perbandingan oleh para ulama di masa lalu. Mereka melihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dalam kuburnya. Tapi kita lupa bahwa mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Memang Rasulullah tidak pernah menghidupkan seseorang dari kematiannya. Tetapi Rasulullah dalam dakwahnya dan mukjizatnya sudah berhasil mencegah miliaran manusia untuk mati sebelum waktunya. Maka kata para ulama, "Idza kana Isa bin Maryam ahyal maita minat turabi, fa anta ahyaita ajyalan minal adami." Bila Isa putra Maryam bisa menghidupkan seorang mati dari dalam tanah, maka engkau wahai kekasih kami, engkau hidupkan jutaan generasi dari kematian yang sebelumnya. Kalaulah bukan karena dakwah Rasulullah, maka sungguh orang perempuan tersebut akan habis populasinya. Karena orang laki-laki dan orang yang hidup di zaman itu senang bila yang lahir adalah bayi laki-laki. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Bila salah seorang orang Arab tersebut disampaikan berita gembira. Kenapa disebut berita gembira? Karena lahir anak. Tapi anak yang lahir ini berjenis kelamin perempuan. Dhalla wajhuhu muswadda. Maka wajahnya itu menjadi merah padam karena menahan emosi. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Dia akan bersembunyi dari kaumnya, dari komunitasnya, saking buruknya berita gembira tersebut yang dia terima. Kalau dia sedang nongkrong di warung kopi, mungkin dia pilih keluar lewat pintu belakang. Tidak berani berhadapan dengan manusia, saking buruknya berita gembira tersebut. Pilihannya tinggal dua. Ayumsikuhu ala hun. Apakah dia akan tetap mempertahankan kehidupan bayi perempuan ini dengan menanggung segala hina dan aib? Atau pilihan yang kedua, am yadussuhu fit turab, atau diinjak-injak di dalam tanah sampai mati. Bayangkan andai kata budaya ini tetap berlanjut, yakinlah pada abad yang ke-8 manusia sudah musnah. Untunglah Muhammad lahir di abad ke-7, beliau berdakwah memuliakan para wanita. Saking mulianya, SOP tentang para wanita di dalam Islam hampir mirip dengan para pejabat. Tetap ada protapnya, tetap ada pamtubnya. Seorang perempuan musafir wajib didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Lalu dunia menganggap itu sebagai pengekangan kebebasan perempuan. Tapi kita tidak pernah melihat ada di dunia ini orang yang mengatakan bahwa presiden, kepala negara, kepala daerah yang kemanapun pergi didampingi oleh pengawalnya, itu dianggap sebagai pengekangan kebebasan presiden dan kepala daerah. Padahal Islam memperlakukan orang perempuan seperti dunia ini memperlakukan para pemimpin. Tetap harus ada pasukan pengawalannya yang paling bisa dipercaya. Siapa? Kalau bukan mahram, tentu suaminya. Tapi dunia
punya standar ganda. Mereka melihat bahwa mengawal pemimpin adalah kehormatan, tapi mengawal perempuan adalah penghinaan. Dan otak kita direcoki dengan hal-hal demikian, kita pun percaya. Maka kita biarkan anak-anak gadis kita berkeliaran begitu saja. Kita biarkan orang-orang perempuan yang dalam kekuasaan kita bertebaran begitu saja. Maka perhatikanlah apa yang kita panen hari ini, apa yang kita tuai pada hari ini. Bayi lahir di luar nikah tanpa ayah. Banyak wanita-wanita yang hamil yang menggugurkan kelahiran, yang bayi mati sebelum dia lahirkan ke dunia ini. Nauzubillah, kita melihat sepanjang jalan Banda Aceh yang kononnya Islami dan bersyariat Islam. Laki-laki dan perempuan berpelukan mesra, bukan suami istri dan bukan mahram, tapi tidak ada yang berbicara. Bahkan sayangnya guru-guru kita yang alim tersebut tidak sempat membicarakan perilaku maksiat yang terbuka. Karena fokus kita hanya pada hal yang receh-receh saja. Keributan kita itu hanya tentang sholat subuh ada kunut dengan tiada. Keributan kita itu hanya tentang khutbah Jumat ada tongkat dengan tiada. Keributan kita itu hanya tentang sholat tarawih nanti di bulan Ramadan 20 dengan 8 saja. Keributan kita hanya pada hal-hal yang receh. Hampir semua da'i-da'i dan mubaligh yang menguasai mimbar-mimbar di kota Banda Aceh, mereka hanya berbicara tentang aksesoris saja, tentang sholat berjamaah di awal waktu. Tidak pernah berbicara tentang pelanggaran maksiat yang secara terbuka. Ketika azan berkumandang kita masih nongkrong di warung kopi itu dicemooh seolah-olah langsung masuk neraka. Padahal belum tentu kita tidak sholat duhur dan belum tentu kita tidak berjamaah. Tetapi apa alasan kita untuk diam ketika melihat laki-laki dan perempuan seperti Romeo dan Juliet bermesraan di ruang terbuka di depan mata? Dan sedihnya sampai hari ini saya belum secara langsung atau tidak langsung mendengar ada guru-guru kita yang berbicara. Kita ini seperti pemadam kebakaran saja. Tugas kita bukan memadamkan api, tetapi hanya untuk meniup asap. Maka ketika ada masalah di negeri ini, tidak ada yang fokus pada sumber masalahnya. Maka ketika datang pengungsi Rohingya, kita tidak melihat akar masalah bahwa ada pemerintah yang tidak menjalankan tugas. Kita hanya sibuk berdebat di mana kita tampung dan siapa yang akan menampung. Padahal sumbernya adalah laut yang tidak dikawal, laut yang tidak terjaga. Andai kata pemerintah dengan petugasnya bekerja, maka kita tidak akan sibuk dengan asap-asap yang seperti ini. Lalu kita berdebat, kita saling menghujat. Maka media sosial hari ini asal kita angkat topik temanya tentang pengungsi Rohingya, langsung mereka berbalas pantun dengan bahasa yang tidak wajar. Kenapa ini terjadi? Ini hanya asap karena pemerintah tidak bekerja. Padahal solusi sederhana. Mereka ada di BMA, Balai Musraya Aceh, di ruang terbuka. Padahal mereka adalah orang yang masuk dari luar negeri tanpa dokumen. Mereka diarahkan ke gedung PMI. Rakyat tidak merasa aman. Andai kata pemerintah memahami psikologi masyarakat, maka sungguh pemerintah akan tempatkan para pengungsi ini di instalasi militer. Ditempatkan di pangkalan angkatan laut, pangkalan angkatan darat. Bukankah Kodam punya banyak tanah kosong di Banda Aceh? Asal kita lewat di jalan-jalan lintas Sumatera tersebut langsung terpampang, tanah ini milik Kodam Iskandar Muda. Andai kata di tempat-tempat mereka, yakinlah tidak akan ada masyarakat yang berani berdemo dan tidak ada pengungsi yang berani macam-macam. Tapi kita tidak pernah menawarkan solusi yang konklusif. Kita hanya meniup asap saja, tidak ada yang memadamkan api. Maka na'udzubillah, akhirnya masyarakat kita terjebak pada perilaku yang buruk dan menyimpang. Kita hanya menggugat orang Aceh tidak ramah terhadap tamu hanya gara-gara Rohingya. Padahal saya sudah sejak lama menggugat betapa Aceh sudah tidak lagi nyaman terhadap tamu. Adat kita pemulia Jame, adat kita jauh, sudah hilang. Sejak pintu gerbang kampung di Aceh sudah ada nada mengancam. Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. Adakah negeri lain, adakah kampung-kampung lain di luar Aceh yang diwajibkan oleh pemerintah kepada tamu untuk wajib lapor? Hanya Aceh. Tapi sayangnya para pemimpin Aceh terdiam saja. Mereka hanya berbicara tentang adab pemulia Jame terkait dengan Rohingya. Kita hanya meniup asap, tidak pernah memadamkan api. Maka kita sedih ketika Wali Nanggro diam saja melihat syariat dan adat di Aceh diobok-obok. Kita sedih ketika melihat MPU, MAA, MPA tidak berbicara tentang adat di negeri Aceh dan pendidikan. Maka setelah 78 tahun merdeka, kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-79. Tapi bayangkan, pendidikan
Kita punya pendidikan perguruan tinggi yang luar biasa, dan Aceh mempunyai perguruan tinggi negeri yang sangat banyak. Kita mempunyai perguruan tinggi negeri yang merupakan favorit 10 besar di Indonesia. Tapi pertanyaannya, pendidikan apa yang sudah berhasil kita tanamkan untuk anak-anak negeri ini? Kalau ingin melihat pendidikan, ukur saja jalan raya dan pasar-pasarnya. Kalau di jalan raya berlalu lintas saja kita belum terampil, lajur paling kanan yang untuk mendahului dijadikan tempat berjalan santai, maka batalkan semua gelar akademik yang Anda sandang. Kenapa? Karena pendidikan paling mendasar tentang berlalu lintas saja kita tidak paham. Kita hanya sibuk mengakali kalkulasi dan lain sebagainya. Ini prinsip yang paling mendasar dari kehidupan pendidikan kita yang tidak berjalan dengan baik. Kita sudah hidup di abad 21, tapi ternyata negeri ini masih bermasalah dengan etika berpakaian di ruang publik. Kita tidak dapati kota-kota besar internasional yang mengakomodir orang-orang yang berlalu lalang dengan celana pendek kecuali tempat-tempat wisata. Tapi Banda Aceh, jalan protokolnya diisi hampir setengahnya oleh pria yang bercelana pendek. Di mana pendidikan yang kita terapkan selama ini? Nauzubillah. Ini hal-hal yang paling mendasar bagi kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu sia-sia kita berdakwah apabila inti dari dakwah tersebut tidak kita hidupkan. Inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan puncak dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah terwujudnya keteladanan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika mengapresiasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apresiasi tersebut tidak parsial. Allah tidak apresiasi Nabi karena beliau seorang yang salat berjamaah. Allah tidak mengapresiasi Nabi karena beliau orang yang senang bersedekah. Allah tidak apresiasi Nabi karena orang yang selalu menutup aurat. Allah tidak apresiasi Nabi karena beliau senang membantu orang lain. Allah mengapresiasi Nabi dengan akumulasi semua hal ini. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas standar akhlak yang agung. Akhlak. Maka ketika beliau berhadapan dengan orang-orang miskin lapar, beliau tahu mereka perlu makanan, ditawarkan makan. Ketika beliau berhadapan dengan orang miskin yang terbuka pakaian tidak menutup badan, beliau tawarkan pakaian. Ketika beliau berhadapan dengan anak-anak yatim yang kehilangan orang tua, beliau tawarkan kasih sayang. Bayangkan kita sekarang hidup di zaman ketika bertemu dengan anak yatim, kita tidak menghadirkan sosok orang tua. Kita hanya menawarkan uang receh saja. Maka saya selalu menggugat setiap kali ada acara penghormatan untuk anak yatim, santunan anak yatim ini dihadirkan ke atas panggung, diberikan bingkisan yang mereka tidak perlukan. Apa bingkisan yang diberikan? Kain sarung. Sejak kapan anak-anak kecil di Aceh ini pakai kain sarung? Orang tua seperti kita saja nggak pakai kain sarung. Untuk apa kain sarung bagi anak kecil? Tapi inilah kita hanya follower, bukan trendsetter. Tidak ingin mengubah tradisi, kita hanya ingin bertahan dengan konsep yang ada. Kita usap-usap kepala anak yatim sambil menangis-nangis. Saya gugat, anak yatim tidak perlukan bantuan Anda untuk menangis. Mereka bisa menangis sendiri. Yang mereka inginkan adalah kehadiran sosok orang tua. Maka coba lihat sejarah keteladanan Rasulullah. Ketika beliau bertemu dengan anak yatim di hari raya, beliau tidak tawarkan lontong makan di rumah. Beliau tidak tawarkan uang recehan. Beliau tawarkan kepada anak yatim ini, bagaimana bila Fatimah menjadi kakakmu dan Hasan Husain menjadi adik bagimu. Yang ditawarkan adalah kehadiran keluarga. Maka na'udzubillah, negeri kita ini hanya banyak orang pandai dengan gelar profesor tapi tidak pernah menjawab persoalan sosial. Kita hanya menghargai pahlawan yang hadir saat kematian sudah menjelang, tetapi tidak menghargai pahlawan yang mengantisipasi agar kematian tidak datang sebelum jadwalnya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita kagum Nabi Isa bisa menghidupkan seorang mati dari dalam tanah, maka kita harus lebih kagum kepada Muhammad yang menjamin kehidupan bagi generasi berikutnya karena menjaga agar orang perempuan tetap dimuliakan dan dihormati. Maka mudah-mudahan dengan menjaga akhlak tersebut kita akan direstui oleh Allah dan Rasulnya sebagai umat, dan yakinlah tiket terbesar untuk masuk surga bukan karena kita sholat berjamaah di awal waktu, bukan karena kita bersedekah setiap waktu. Tiket terbesar bagi kita untuk masuk surga adalah pujian Allah ketika Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai seorang nabi, anak dari nabi, sebagai seorang raja, anak dari raja, berdoa,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, anugerahkan untukku rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan untukku dan kedua orang tuaku. Wa adkhilni, pada bahagian akhir doanya, wa adkhilni, dan masukkan aku ya Allah. Kemana? Fi ibadikas salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Dengan sebab apa? Birahmatika, dengan kasih sayangmu. Bukan karena saya nabi, anak nabi, masukkan saya ke dalam surga. Bukan saya raja, anak dari raja, masukkan saya ke dalam surga. Tapi masukkan saya ke dalam surga ya Allah, karena saya termasuk orang-orang yang punya kasih sayang. Wa adkhilni birahmatika, masukkan aku dengan kasih sayangmu ya Allah ke dalam rombongan hamba-hambamu yang soleh. Maka Nabi ingatkan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang hatinya penuh kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, yakinlah yang di langit akan sayang kepadamu. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi sebuah hikmah dan kajian untuk kita terapkan dalam kehidupan. Tunjukkan hari ini kepada siapa kita sudah berkasih sayang. Apakah sekedar mempersilakan orang-orang untuk parkir dengan baik dan benar? Apakah mempersilakan seseorang untuk mendapatkan makan siang secara patut dan layak? Kita memang berhajat, tetapi adakah yang lebih berhajat daripada kita? Prioritaskan mereka. Itulah yang disebut dengan sikap itsar. Mudah-mudahan Allah ridhai kita semuanya. Amin rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.